Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan memahami bahwa hakikat ibadah adalah menyembah Allah yang adalah roh, yang kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap mengadakan sakramen perjamuan kudus, baik secara onsite atau tatap muka di gereja, dan secara online lewat channel YouTube GKI Parakan. Berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus secara online ini, yang diperuntukkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang karena protokol kesehatan tidak memungkinkan mengikuti perjamuan kudus secara onsite di gereja, maka kami sebagai majelis jemaat menyediakan pelayanan sakramen perjamuan kudus secara online bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah. Adapun petunjuk-petunjuk yang perlu Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online di rumah adalah sebagai berikut. Syarat-syarat dan teknis pelaksanaan perjamuan kudus secara online yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Peserta perjamuan kudus adalah orang dewasa dan anak-anak yang telah dibaptis atau sudah sidi, mengikuti sensora morum. Dan bagi orang tua yang memiliki anak yang telah dibaptis, diharuskan untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya yang mengikuti perjamuan kudus secara online. Berikutnya, mengikuti panduan perjamuan kudus secara online sebagai berikut. Mengambil roti atau hosti dan anggur di kantor gereja yang telah disediakan oleh majelis jemaat. Orang tua diharapkan untuk menyediakan anggur pengganti untuk anak-anak seperti teh, sirup, atau air putih. Kepala keluarga atau orang tua yang dituakan memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan roti dan anggur dan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya sesuai dengan petunjuk pendeta melalui ibadah atau perjamuan kudus secara online. Mengangkat roti dan memakannya, serta mengangkat anggur dan meminumnya sesuai arahan pendeta melalui perjamuan kudus secara online. Demikianlah syarat dan teknis pelaksanaan perjamuan kudus yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di taman sepi, datang
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah dalam rangka perayaan Paskah pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi, saudara-saudaraku semuanya. Selamat Paskah. Selamat memperingati dan menghayati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya melalui ibadah perayaan Paskah pada hari ini, kita boleh semakin menjadi dan menunjukkan sebagai manusia Paskah, yaitu manusia yang telah mengalami kuasa dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti tema ibadah kita pada hari ini, yaitu menjadi manusia Paskah. Saudaraku, pada kesempatan hari ini juga sebagai ungkapan syukur kita atas kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita juga akan merayakan perjamuan kudus secara bersama-sama, baik secara onsite tatap muka dan juga secara online bagi Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus ini di rumah saudara semua masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 akan mendasari ibadah kita pada hari ini, berkata demikian: yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita naikkan satu pujian untuk Tuhan kita yang telah bangkit. Marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sekian kali, bahkan bertahun-tahun kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, ikut merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun ketika kami melihat kehidupan kami, seringkali kehidupan kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang benar-benar mengalami peristiwa Paskah itu, yaitu Yesus yang bangkit itu.
Hidup kami jauh dari mencerminkan sebagai manusia Paskah, manusia yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Seringkali kami menjadi orang yang tidak bisa menghargai diri kami sendiri. Kami enggan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan oleh karena kami merasa diri kami tidak berharga dan tidak mampu. Sebaliknya juga seringkali kami kurang menghargai sesama kami. Kami lebih sering memandang lebih rendah orang lain yang berbeda dengan kami, baik berbeda secara status sosial, secara gender atau jenis kelamin, atau perbedaan-perbedaan yang lain. Tuhan, ampunkanlah kami ya Bapa, kalau kehidupan kami juga seringkali tidak mencerminkan kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kami banyak berkeluh kesah daripada kami menunjukkan semangat hidup yang energik sebagai orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ampunkanlah Tuhan dosa dan kesalahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakui dosa dan salah kami. Amin. Saudara, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang saya bacakan dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berbagilah kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Saudaraku, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk kembali berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin kita memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kuasa kebangkitan-Mu menolong kami, membukakan pikiran kami, hati kami, sebagaimana Engkau telah membukakan pikiran para murid-Mu, sehingga mereka pada akhirnya boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Mesias yang tidak mati, tapi Engkau adalah Mesias yang sudah bangkit. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu menuntun kami semuanya untuk memampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Namun demikian saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 yang akan menjadi fokus khotbah saya pada hari ini. Berkata demikian ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia atas saudara sekalian yang tidak hanya mendengarkan firman ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada banyak sebutan yang disematkan atau ditujukan kepada manusia. Dan dengan sebutan itu ingin menjelaskan kepada kita bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh manusia itu. Beberapa contoh sebutan yang diberikan kepada manusia, misalnya saudaraku, manusia perahu. Saudaraku, sebutan ini populer ditujukan kepada pengungsi Vietnam yang lari dari negaranya, saudaraku, karena gejolak politik di negaranya itu. Ada lagi sebutan manusia karet, saudaraku. Itu ingin menunjukkan bahwa kondisi manusia itu, orang itu, tubuhnya itu lentur seperti karet. Ada lagi sebutan Iron Man, manusia besi. Manusia yang seperti robot, saudara. Tubuhnya ada yang dari besi. Manusia pohon, saudaraku, yaitu manusia yang memiliki penyakit, saudara, di mana tangannya itu tumbuh kutil yang menyerupai akar pohon, sehingga disebut sebagai manusia pohon. Manusia serigala, yaitu sebutan yang ditujukan kepada manusia yang berperilaku seperti serigala. Dan seterusnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam tema khotbah hari ini, menjadi manusia Paskah, kita kembali mendapati sebutan yang ditujukan kepada manusia, yaitu manusia Paskah. Saudaraku, apa arti sebutan manusia Paskah di sini, saudara? Saudaraku, manusia Paskah adalah manusia yang telah mengalami peristiwa Paskah di dalam kehidupannya. Manusia yang tidak hanya mendengar tentang Paskah, manusia yang tidak hanya merayakan ritual-ritual perayaan Paskah, tetapi manusia yang telah mengalami peristiwa Paskah di dalam kehidupannya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, syarat mutlak untuk menjadi manusia Paskah adalah kita harus mengalami peristiwa Paskah itu di dalam kehidupan kita. Tanpa itu, saudaraku, kita tidak pantas, kita tidak layak disebut sebagai manusia Paskah. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, setiap tahun kita sebagai orang Kristen, kita merayakan Paskah. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah mengalami Paskah itu secara pribadi? Yaitu kita benar-benar telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ataukah selama ini, saudaraku, kita menjadi Krispas, kalau saya boleh menyebut, saudaraku, yaitu Kristen Paskah. Kita menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja hanya pas atau waktu Paskah. Sehingga kita menjadi orang Kristen, saudaraku, yang hanya pas-pasan. Tidak menjadi orang Kristen yang full atau penuh, saudaraku. Maka kita bertanya, saudara, Paskah atau sesuaikah atau cocokkah kita menjadi orang Kristen semacam itu?
Tentunya jawabnya adalah tentu tidak paslah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Maria Magdalena, saudaraku, yang dikisahkan dalam teks bacaan hari ini, saudaraku, adalah manusia yang layak disebut sebagai manusia Paskah. Karena Maria telah mengalami peristiwa Paskah secara pribadi di dalam hidupnya. Ia berkata, saudaraku, dalam ayat yang ke-18, aku telah melihat Tuhan. Dia tidak berkata, kata orang, aku telah melihat Tuhan, aku melihat Tuhan. Tidak, saudaraku. Tetapi dia berkata, aku telah. Bukan aku belum melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Maria, saudaraku, dia telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Namun, saudaraku, menjadi manusia Paskah tidak hanya berhenti di situ. Maria Magdalena tidak hanya berhenti dalam pengalaman Paskah bersama dengan Tuhan. Maria Magdalena tidak terjebak dalam romantisme Paskah, yaitu romantisme di mana dia itu mengenang peristiwa yang indah bersama dengan Yesus, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tetapi Maria Magdalena bergerak setelah pengalaman Paskah bersama dengan Yesus yang bangkit itu. Dia melanjutkannya dengan sikap dan tindakan yang nyata, yang semakin meneguhkan bahwa dia itu benar-benar layak disebut sebagai manusia Paskah. Setidaknya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bacaan yang kita baca hari ini, ada dua sikap dan tindakan Maria Magdalena, di mana dengan tindakan itu semakin meneguhkan dan menguatkan, serta menyatakan kepada kita semuanya, bahwa Maria Magdalena telah menjadi manusia Paskah. Yang pertama, saudaraku, bukti kalau Maria Magdalena ini benar-benar sudah menjadi manusia Paskah adalah Maria Magdalena melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebudayaan bangsa Romawi dan orang bangsa Yahudi itu memperlakukan wanita itu sebagai warga negara kelas 2, saudara. Kesaksian seorang wanita itu tidak dihargai, tidak dianggap di pengadilan. Bahkan diremehkan secara terang-terangan dan dengan sengaja disingkirkan, saudara. Dan ternyata cara pandang yang seperti itu juga dimiliki di dalam diri para murid Tuhan Yesus. Yang nampak ketika mereka memberikan respon yang tidak baik atau tidak percaya ketika Maria Magdalena dan perempuan yang lain memberitahu, saudaraku, bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Saudara bisa bandingkan, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan demikian, saudaraku. Akan tetapi perkataan perempuan-perempuan itu secara khusus adalah di sana Maria Magdalena. Di dalam bacaan Yohanes tadi itu yang ditonjolkan itu adalah Maria Magdalena. Tapi sebenarnya ada perempuan-perempuan yang lain. Di sana dikatakan ketika perempuan-perempuan itu memberitakan kebangkitan Yesus, saudaraku, dikatakan di sana dianggap omong kosong oleh para rasul. Bayangkan, dianggap omong kosong. Gombal kamu, tidak percaya aku dengan apa yang kamu katakan, saudara. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka dengan latar belakang yang seperti itulah, maka setelah kebangkitan Yesus, saudaraku, setelah Yesus bangkit, Yesus dengan sengaja pertama kali yang dia jumpai itu adalah wanita. Secara khusus adalah Maria Magdalena. Saudaraku, sebenarnya bisa saja Yesus itu pertama kali menjumpai Petrus atau para murid laki-laki yang lain. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Karena Yesus punya misi khusus ketika dia pertama kali menjumpai wanita, yaitu Maria Magdalena. Yaitu dia punya misi ingin mengangkat derajat dan martabat wanita.
Bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan, kedudukan wanita adalah berharga. Sama seperti pria. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat kita berjumpa dengan seseorang, apakah kita juga memiliki misi khusus seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yaitu misi yang membawa perbaikan dan perubahan dalam sistem sosial masyarakat yang mungkin tidak benar. Secara khusus, saudaraku, kita punya misi khusus mengangkat derajat dan martabat manusia dengan mengatakan bahwa setiap manusia dari golongan manapun, suku apapun, agama apapun, gender atau jenis kelaminnya, jenis kelamin apapun adalah berharga di mata Tuhan. Apakah dalam keluarga kita seringkali masih punya pandangan bahwa anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak perempuan? Seharusnya, saudara, kalau kita menjadi manusia Paskah, hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, saudaraku, kita melihat setelah berjumpa dengan Yesus, Maria Magdalena semakin diteguhkan. Dan dia mengerti bahwa dirinya itu adalah pribadi yang berharga. Hal itu Maria tunjukkan dengan bersedia untuk pergi, saudara, memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus itu telah bangkit. Dikatakan di ayat yang ke-17, saudaraku, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ayat berikutnya, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudaraku, sekilas perintah Yesus kepada Maria ini adalah sebuah perintah yang sederhana dan mudah. Hanya pergi dan bercerita. Saudaraku, andai kata saudara itu disuruh oleh orang untuk pergi, ya, memberitahu kepada orang di mana orang itu tidak percaya kepada saudara, berarti saudara akan berpikir ulang, saudara. Apakah saudara akan mau pergi terhadap orang yang sesungguhnya tidak percaya kepada apa yang saudara katakan? Kurang lebih seperti itulah kondisi psikologis Maria pada saat itu. Dia disuruh pergi kepada orang yang jelas akan menolak atau tidak percaya kepada apa yang dia katakan. Apalagi dia itu punya latar belakang pernah dirasuk oleh roh jahat, maka dia pasti tidak akan pergi, saudara. Saudaraku, tetapi kita melihat di sana Maria tetap pergi, saudara. Maria melihat bahwa perintah Yesus terhadap dirinya adalah bentuk penghargaan Yesus terhadap dirinya, bukan bentuk dan cara Yesus untuk merendahkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin melibatkan orang lain dalam pelayanan, ialah tujuannya adalah dalam rangka untuk menghargai orang itu, bukan untuk merendahkan, apalagi menjerumuskan orang itu. Dengan mungkin kita berkata, kita jadikan dia panitia saja, biar kapok dia itu, kita permalukan dia itu. Bukan itu, saudara. Tapi ketika kita melibatkan orang lain, itu dalam rangka mengangkat derajat orang itu, menghargai orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita mendapat tugas pelayanan, apakah kita menyambut dan menerima tugas itu sebagai bentuk penghargaan untuk diri kita? Atau kita menerima itu sebagai kutukan bagi kita, dengan kita mengatakan, waduh, dapat tugas lagi. Apakah kita melaksanakan tugas pelayanan itu dengan penuh percaya diri, atau dengan penuh tidak percaya diri, atau kita minder? Akibatnya seringkali kita tidak melayani Tuhan secara total dalam pelayanan ini. Kita lebih bangga menyebut diri atau disebut oleh orang lain dengan sebutan
umuk bawang atau anak bawang yang artinya hanya ikut-ikutan, hanya untuk genepi, tidak serius. Apakah kita seringkali menyebut itu? Oh, aku cuma anak bawang, cuma etok-etokan saja. Tidak sungguhan jadi penatua, tidak sungguhan melayani Tuhan. Ataukah itu? Ataukah kita menerima setiap tugas itu sebagai bentuk, oh ini dari Tuhan, dan Tuhan menghargai saya, maka saya akan laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, saudaraku, bukti bahwa Maria itu adalah manusia Paskah, yaitu Maria Magdalena itu memberitakan Yesus yang bangkit dengan semangat kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seringkali kita banyak menjumpai hal-hal yang tidak konsisten atau kontradiksi dalam kehidupan ini. Misalnya ada pencipta lagu yang menciptakan banyak lagu tentang cinta, tetapi hidupnya penuh dengan kebencian atau tidak memiliki cinta. Ada polisi yang tugasnya memberantas narkoba misalnya, tetapi justru didapati sebagai pecandu dan pengedar narkoba. Mengklaim diri sebagai orang yang punya agama yang paling baik, tetapi punya perilaku yang tidak baik. Saudaraku, itulah sebuah fakta kehidupan pada saat ini, di mana banyak orang yang punya hidup yang inkonsistensi, yang kontradiksi dengan apa yang nampak dalam hidupnya atau apa yang dia katakan. Saudaraku, menjadi manusia Paskah adalah menjadi manusia yang konsisten dan tidak kontradiksi. Kita melihat, saudaraku, kekonsistenan Maria Magdalena. Dapat kita lihat ketika dia menceritakan berita Yesus yang telah bangkit kepada murid-murid Yesus. Dia menceritakan berita kebangkitan Yesus itu dengan semangat kebangkitan. Tidak dengan ekspresi jiwa atau wajah yang loyo, yang ragu-ragu, sedih, atau dengan amarah. Tapi dia memberitakan berita kebangkitan itu dengan semangat kebangkitan, bukan dengan semangat kematian. Jadi kalau kita menggambarkan, saudaraku, nuansa ayat yang ke-18, itu adalah nuansa kegembiraan, bukan nuansa kematian. Aku telah melihat Tuhan. Dia tidak berkata, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat. Tidak, saudaraku. Tetapi dia beritakan itu dengan penuh semangat. Statusnya sebagai wanita yang dianggap rendah dan tidak dianggap kesaksiannya, tidak meredupkan semangatnya untuk memberitakan Yesus yang bangkit kepada murid Yesus yang lainnya. Walaupun kesaksiannya itu tidak dianggap, walaupun kesaksiannya itu ditolak dan tidak dipercaya, tetapi Yesus, Maria Magdalena, saudara, dia tetap bersemangat untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah ketika saudara sudah begitu rupa melayani Tuhan, saudara ditolak dan tidak dianggap, apakah saudara tetap punya semangat melayani Tuhan? Apakah orang lain itu melihat kehidupan saudara sebagai orang Kristen yang selalu energik, selalu bersemangat, walaupun kita sedang banyak problem dalam hidup kita, banyak masalah kesulitan yang menerpa kehidupan kita? Bercermin dari kehidupan Maria pada saat ini, saudaraku. Apakah saat ini saudara sudah layak dan pantas disebut sebagai manusia Paskah? Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami
agar kami menjadi manusia Paskah, manusia yang mencerminkan bahwa dalam diri kami ada Kristus yang sudah bangkit, ada Yesus Kristus yang sudah hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu percaya diri, pribadi yang melihat diri kami sebagai pribadi yang berharga, sehingga kami dapat berkarya untuk Tuhan dan kehidupan ini dengan lebih optimal lagi. Dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang selalu punya semangat, punya pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Sehingga kehadiran kami itu Tuhan, itu sebagai berita Paskah kepada sesama kami. Karena Allah yang kami sembah, atau orang lain bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sudah bangkit. Kami berdoa untuk orang-orang, untuk jemaatmu, untuk umatmu yang sedang mengalami keterpurukan dalam hidupnya, yang merasa gagal, yang merasa tidak berharga, yang merasa tidak berdaya menghadapi kehidupan ini, yang kehilangan semangat di dalam hidupnya, kehilangan sikap yang optimis. Kiranya Tuhan yang menjumpai mereka, Tuhan yang melawat mereka, agar kehidupan mereka, kehidupan yang mencerminkan sebagai manusia Paskah yang punya semangat yang selalu baru di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia berkaitan dengan vaksinasi. Tuhan berkati supaya vaksinasi bisa berjalan dengan lancar dan merata, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan vaksin ini Tuhan. Para tenaga medis yang melaksanakannya, Tuhan kiranya juga yang menyertai dan memberkati agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lindungi mereka dari penyebaran atau infeksi virus corona. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan selalu mengandalkan dan menyertakan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. pada kaki
Saat ini kita bersama-sama diundang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara serta pengunjung yang berasal dari gereja lain yang telah siap dan tidak berada dalam penggembalaan khusus, serta anak-anak yang telah dibaptis. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semuanya, selayaknyalah kita memeriksa diri kita. Apakah kita hidup dalam damai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri? Di dalam ketidaksempurnaan, kita menyadari dan kita percaya Allah menyucikan, memperbarui, dan memampukan hidup kita untuk mempersaksikan kasih Kristus dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Maka sebagai persekutuan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadikan persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Marilah kita angkat roti perjamuan ini. Makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Marilah kita angkat minuman cawan syukur ini. Minumlah sambil ingat dan percaya
bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur ungkapan syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Tegak terus tegak, haleluya, haleluya, dan tidak akan lemah. Haleluya, haleluya, neraka mengerang, dan jagat pun geram, salib akan haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Libatkan janjimu. Haleluya, haleluya, melawan seteru. Haleluya, haleluya, letakkan pedangmu, genapkan sirahmu, imanmu berteguh, untuk membela rajamu. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Saudara sekalian, tawanan manis perjamuan kudus baru saja kita terima. Melaluinya kita kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa Yesus telah rela meminum tawan pahit dosa-dosa kita, supaya kita dapat meminum tawan manis anugerah keselamatan darinya. Marilah kita ungkapkan syukur kita atas tawan manis yang telah kita minum dengan memberikan persembahan yang manis dan terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya uang kita cukup, tapi juga melalui ucapan manis dan sikap kehidupan kita yang manis, seperti yang difirmankan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan yang Maha Murah, keberadaan kami selama ini
adalah anugerah-Mu. Karena itu kami serahkan hidup dan kerja kami kepadamu, supaya dapat menjadi anugerah-Mu bagi sesama kami, kini dan selamanya. Kuduskanlah persembahan ini, agar berfaedah bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.